Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Lose Feni di Sekolah Minggu GKA Trinitas. Nah adik-adik, ayo kita mempersiapkan diri, pakai baju yang rapi, duduk yang manis, dan siapkan hati untuk fokus mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik nih yang masih bawa bantal guling atau mainan nih atau HP, atau ini ada yang masih makan snack nih, disimpan dulu ya buat nanti setelah ibadah kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita pujikan dengan bangkit berdiri, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oke adik-adik, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan untuk bisa beribadah meskipun harus lewat online Tuhan. Tetapi kami memiliki hati, memiliki kerinduan Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, ada sukacita enggak nih hari ini? Ayo. Nah adik-adik, ayo kita semua harus bersukacita karena hari ini kita bisa berkumpul di ibadah online untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan bersukacita nih adik-adik, kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita pujikan sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh
Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose Dince. Kita pujikan Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Hai, selamat pagi untuk adik-adik semua. Wah, senang sekali hari ini Lause bisa menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya, fold your hand, close your eyes. Kita mau berdoa yang sungguh-sungguh. Walaupun Lausenya tidak lihat, orang tua, mama, papa tidak lihat, tapi ada Tuhan yang selalu melihat ya. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Oke semuanya, Lause akan memimpin di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua. Berkati adik-adik sekolah minggu di tempat mereka masing-masing. Agar mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh konsentrasi. Sehingga mereka bisa belajar dan mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, hari ini judul dari ibadah kita, tema dalam ibadah kita adalah Allah mencerai-beraikan. Apa ya maksudnya Allah mencerai-beraikan? Nah, sekarang semuanya siapin Alkitabnya. Semua siapin Alkitabnya. Ayo yang belum ambil Alkitabnya, sekarang diambil dulu Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca firman ya. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kita itu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9.
Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Judul firman Tuhan kita tadi apa? Allah mencerai-beraikan. Nah adik-adik, ada yang tahu bangunan apa ini? Ya, wah kalau ini sudah terkenal, pasti adik-adik semua sudah tahu. Ini namanya Menara Eiffel. Menara Eiffel ini ada di mana coba? Di Indonesia? Oh tentunya bukan. Menara ini ada di Paris dan sering sekali dikunjungi oleh orang-orang. Kalau ditanya pasti ada yang pengen ke sana. Lause juga pengen ke sana. Nah, ini menara yang bagus sekali ya adik-adik. Coba kita lihat ya sebentar cuplikannya tentang Menara Eiffel ini. Wah, luar biasa kan menaranya. Jadi tambah pengen ke sana. Nah, adik-adik, tapi pernah terpikirkan nggak siapa yang bikin menara ini? Ya, betul sekali, manusia. Manusia yang memikirkan, lalu mereka mempersiapkan alat dan bahannya, mempersiapkan semuanya, lalu mulai membangun menara ini. Tapi coba kalau Lause tanya lagi, dari mana sih kemampuan manusia? Dari mana sih hikmatnya manusia itu sehingga manusia bisa membuat menara Eiffel yang begini bagus ini? Ya betul sekali, semuanya dari Tuhan. Mungkin salah satu di antara arsiteknya dari mereka punya cita-cita waktu masih kecil, punya cita-cita jadi arsitek. Tiba-tiba sudah besar dia menggambar menara Eiffel lalu membangun menara ini. Nah adik-adik, hikmat, talenta yang didapat manusia untuk membangun menara, membangun bangunan yang begitu tinggi ini adalah dari Tuhan. Itu semua sumbernya dari Tuhan, Tuhan kita, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki segala hikmat di dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia punya segala pengetahuan di dunia ini. Pengetahuan di luar apa yang kita tahu juga Tuhan memilikinya semua. Wah, hebat kan? Jadi Tuhan memberikan itu kepada manusia. Sama juga. Nah, sekarang coba kita sama-sama buat daftar. Apa sih bakatnya adik-adik yang ada di rumah? Coba kalau Lause bilang ada yang bisa menari, langsung ya angkat tangannya sendiri. Atau mau tulis di kolom komentar, aku bisa menari. Boleh ya. Ada yang bisa menari? Wah, pasti ada yang bisa menari. Kemampuannya untuk menari di atas kemampuan orang lain. Atau ada yang bisa menggambar, melukis. Nah, kalau melukis tuh bagus banget. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Atau adik-adik ada juga yang seperti itu. Bisa pandai sekali melukis atau menggambar sesuatu. Nah, mungkin juga ada yang pintar, ada yang bisa, ada yang berbakat di math. Kalau pelajaran math mau sesusah apapun pasti dia bisa. Nah, ada tidak yang seperti itu? Adik-adik yang ada di rumah? Wah, pasti ada. Ada juga yang punya bakat yang pintar sekali di bagian sains. Nah, suka campur-campur. Terus nanti kalau sudah besar bisa menciptakan penemuan sains yang baru. Nah, pasti ada yang bisa sains. Ada juga yang berbakat di menyanyi. Kalau nyanyi suaranya bagus banget. Kalau orang lain mendengarnya itu bagus sekali. Nah, pasti adik-adik juga ada yang seperti itu di rumah. Nah, ada juga yang suka robotik. Suka dengan dunia komputer. Bisa mendesain robot-robot sederhana di rumahnya. Jangan robot-robot yang ya
mungkin cuma sekadar bantu nulis atau robot-robot yang cuma sekedar ambil sampah. Pasti ada adik-adik yang seperti itu. Siapa yang bisa di dunia robotik? Ya, atau juga adik-adik ada yang pandai sekali, ada yang berbakat sekali untuk di dunia Lego. Oh, siapa yang suka Lego? Nah, kalau nyusun Lego gak perlu pakai panduan, langsung jadi Legonya. Legonya jadi bentuk-bentuk atau sesuatu yang bagus sekali. Nah, pasti adik-adik ada yang seperti itu. Ada yang bisa Lego, ada yang jago dancing, ada yang jago singing, dan semuanya. Wah, luar biasa. Langsung mau tanya sekali lagi, dari mana sih? Dari siapa sih adik-adik bisa mendapatkan kemampuan math, kemampuan sains, bakat untuk menyanyi, bakat untuk menari, bakat untuk robotik, atau di dunia komputer? Dari siapa? Ya, betul sekali, sama seperti orang yang membangun Menara Eiffel, seperti itu. Sumber hikmat yaitu Tuhan kita. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong tentang bakat, tentang hikmat, bagaimana ya kalau manusia sudah berbakat, ilmunya sudah tinggi, punya bakat untuk buat gedung-gedung yang tinggi, punya bakat untuk mendesain komputer, punya bakat untuk menemukan lampu. Terus tiba-tiba manusia itu menjadi sombong. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari cerita Alkitab yang ada di dalam Kejadian pasal 11 yang tadi Lause sudah minta adik-adik untuk buka Alkitabnya di ayat 1 sampai ayat 9. Nah, adik-adik, pada zaman setelah air bah, itu zamannya siapa? Betul sekali, tokoh Alkitab Nuh. Setelah air bah, di sana Nuh dan keluarganya ketika bumi sudah kering, mereka keluar dari baterainya dan kemudian mereka mulai menjalani kehidupan seperti biasanya, normal. Lalu semakin hari semakin bertambah banyak orang. Makin banyak, keturunan Nuh juga semakin banyak. Nah, semua orang itu diberikan kemampuan oleh Tuhan. Mereka diberikan bakat oleh Tuhan. Sehingga manusia itu bisa berpikir. Karena zamannya Nuh itu Tuhan sudah mengizinkan manusia untuk makan daging. Nah, jadi tentunya Tuhan juga membekali manusia dengan orang-orang yang bisa berburu. Nah, salah satu dari keturunan Nuh yang bisa berburu, jago banget berburunya, dia adalah Nimrod. Nah, mereka diberikan kepandaian oleh Tuhan untuk berburu, sehingga kalau berburu bisa dapat makanan, bisa makan daging. Nah, adik-adik, setelah itu makin banyak lagi keturunan Nuh, dari waktu ke waktu makin bertambah, tambah makin banyak. Nah, akhirnya manusia juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa membuat rumah. Semua orang berkumpul terus mereka, ayo kita mulai bikin rumah. Ada ter nih yang bagus, ada gala-gala nih yang bisa dijadikan bahan dasar untuk bikin rumah. Ayo kita bikin rumah. Maka mulailah manusia yang mendapat hikmat, mendapat bakat dari Tuhan untuk bikin rumah, mereka bikin rumah. Dan pada suatu waktu manusia itu mulai berpikir, wah, kita ini sudah semakin banyak. Gimana ini ya? Karena kita sudah semakin banyak, lebih baik kita membangun sebuah monumen, sebuah menara, supaya itu jadi peringatan kita agar kita tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, mereka mau bikin menara, dan menara inilah yang disebut sebagai Menara Babel, yang ceritanya ada di dalam Kejadian pasal 11 ini. Akhirnya manusia yang merasa diri hebat, merasa diri pintar, mulailah membangun
menara ini, menara Babel. Nah, tapi apa yang terjadi setelah itu, setelah mereka mulai berusaha untuk membangun menara ini, bikin fondasinya, segala alat, bahan, semen, semuanya dikumpulkan, batu-batu, lalu mereka mulai membangun. Kemudian apa yang terjadi? Kita saksikan ceritanya bersama-sama ya. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Wah, itu dia ceritanya adik-adik. Cerita bagaimana orang-orang pada zaman itu membangun menara yang begitu tinggi. Mereka mau membangun menara yang kalau bisa tuh sampai di langit supaya mereka lebih dekat dengan Allah. Dan tujuannya mereka membangun itu supaya mereka tidak terpisah. Mereka tetap di satu tempat aja, tidak perlu terpisah-pisah. Dan apa yang terjadi di sana? Tuhan melihat itu dan Tuhan bilang, coba adik-adik kita lihat di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Langsung bacakan ya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Wah, yang terjadi di sana adalah ketika Tuhan melihat itu, Tuhan bilang, wah, tidak baik ini manusia jika seperti ini. Karena Tuhan sudah bilang, Tuhan ingin manusia itu memenuhi bumi. Tapi manusia malah maunya berkumpul di satu tempat saja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bilang, aku akan mengacau balaukan bahasa mereka. Jadi ketika dalam pembangunan, mereka mulai membangun, sudah tinggi menaranya, bahasa mereka dikacau balaukan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak mengerti bahasa mereka satu dengan yang lainnya. Ada yang ayo pakai bahasa sana ya, tapi coba kita Indonesia kan. Mungkin mana pakunya, minta tolong pakunya. Tapi yang mereka dengar, yang orang lain dengar semen yang diminta. Ada yang minta mana semennya, tapi yang orang lain dengar yang dimintai tolong ini dengar bukan minta semen, tapi mana embernya. Bahasa mereka dikacau balaukan seperti itu, sehingga mereka tidak memahami temanku ini ngomong apa sih, temanku ini minta apa sih, maunya apa sih temanku ini. Dan yang terjadi di sana dikatakan di dalam Alkitab, manusia itu diserahkan, dicerai-beraikan. Pembangunan menara itu tidak sampai selesai. Dan mereka sudah dicerai-beraikan, mereka saling mencari yang bahasanya sama, kita berkumpul di satu tempat. Yang satunya di satu tempat, yang lainnya di satu tempat. Nah, mereka dicerai-beraikan oleh Allah. Itu maksudnya. Dicerai-beraikan berarti diserahkan. Dibuat mereka supaya terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, berarti apakah dicerai-beraikan itu hukuman atau berkat? Bisa dua-duanya adik-adik. Bisa itu adalah hukuman karena mereka tidak taat kepada Allah, terhadap janji Allah, supaya terhadap perintah Allah supaya memenuhi bumi. Dicerai-beraikan itu juga bisa jadi berkat, karena dengan demikian manusia bisa memenuhi bumi. Dan itu adalah cerita tentang Menara Babel. Akhirnya Allah menghentikan segala pekerjaan manusia untuk membangun menara yang tinggi sampai ke langit itu. Nah, itu dia ceritanya adik-adik. Nah, itu dari cerita kita hari ini tentang Menara Babel. Adik-adik mau belajar apa ya? Yang pertama, adik-adik belajar bahwa Allah dapat, Tuhan kita itu bisa menghentikan segala perbuatan manusia yang sombong. Bisa. Karena manusia itu berpikir, aku bisa, aku hebat, aku bisa bikin menara, ayo kita bikin menara. Tapi dengan demikian manusia mulai sombong. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghentikan pekerjaan mereka. Jadi adik-adik belajar kalau Tuhan kita yang Maha Kuasa saat melihat kesombongan itu, Tuhan tidak suka. Ya, ingat, Tuhan tidak suka dengan manusia yang sombong. Karena apa? Karena tadi Lause sudah bilang, kalau kemampuan manusia, hikmatnya manusia, talentanya manusia itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu sombong-sombong. Ya, pakailah talenta yang Tuhan kasih itu untuk memuliakan Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat ada yang sombong, Tuhan bisa menghentikan segala perbuatan manusia yang merasa dirinya pintar itu loh. Nanti tentu adik-adik tidak mau seperti itu kan? Nah, itu yang pertama. Tuhan Allah kita yang berkuasa dapat menghentikan segala perbuatan manusia yang berlaku sombong. Nah, yang kedua adik-adik belajar untuk bersyukur, berterima kasih atas
bakat yang diberikan oleh Tuhan. Berterima kasih atas bakat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jangan sudah dikasih lalu bakatnya bisa menggambarnya malah gambar-gambar di tempat yang tidak seharusnya. Atau ketika bisa menari, punya bakat menari malah menari untuk supaya orang lihat, ih kamu hebat ya, akhirnya jadi sombong. Atau bisa di dunia komputer, bisa di dunia desain, arsitek, malah menggambar atau membuat program-program atau gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak memberkati orang lain. Nah, itu namanya tidak berterima kasih. Nah, lalu caranya berterima kasih gimana, Lause? Pertama, lewat doa. Kalau adik-adik saat ini, aku sama Tuhan sudah dikasih hikmat, sudah dikasih bakat bisa menggambar ternyata. Nah, adik-adik coba pikir, bakat apa yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik. Ada yang tadi Lause sudah bilang, mungkin ada yang bisa menggambar, menari, dunia komputer, dunia desain, math, atau bisa di sains. Nah, adik-adik coba pikir, ternyata aku bisa di sains ya. Iya, aku baru menyadari setelah dengar firman Tuhan dari Lause, kalau aku ini bisa di dunia komputer, aku bisa desain di komputer, atau aku bisa Lego. Nah, caranya bersyukur gimana? Pertama tadi Lause bilang berdoa. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jesus, I'm so thankful. Tuhan Yesus, aku sangat bersyukur. Tuhan Yesus memberikan aku kemampuan untuk bisa melukis. Thank you Jesus. Itu cara yang pertama, yaitu lewat doa. Cara yang kedua, adik-adik bisa memakai talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah talenta adik-adik dengan baik. Bernyanyi sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Saat sekolah minggu sudah ingat, oh iya aku punya talenta bernyanyi. Jadi bernyanyilah saat ibadah dengan sungguh-sungguh. Oh iya aku bisa di math, jadi mau belajar terus. Oh iya aku bisa Lego, mau latihan terus. Tidak buat hal-hal yang justru tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, itu juga adalah hal ketiga yang adik-adik pelajari, bahwa dengan bakat, dengan talenta yang sudah Tuhan kasih untuk adik-adik, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sehingga kalau orang lihat, dia hebat banget ya narinya ya. Hebat banget loh. Dia dapat kemampuan itu loh dari Tuhannya, dari Tuhan Yesus. Hebat ya Tuhan Yesusnya ya, bisa kasih kemampuan sampai begitunya. Nah, akhirnya orang bisa mengenal Tuhan Yesus juga, bisa memuliakan Tuhan Yesus juga lewat talenta atau bakat yang adik-adik punya. Oke. Nah, sekarang lo semua tanya, apa talenta yang aku punya? Apa yang talenta adik-adik punya? Sekarang nanti setelah sekolah minggu coba pikir baik-baik. Iya, Tuhan kasih aku kemampuan di bagian apa ya? Kalau ada yang sudah tahu, it's okay. Kembangkan, latihan terus. Dan ingat, jangan menjadi sombong dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Oke? Oke, itu dia firman Tuhan kita hari ini dan yang sudah adik-adik pelajari dari firman hari ini. Nah, sekarang kita sama-sama hafalkan ayat hafalannya ya. Semua buka Alkitabnya di dalam Yeremia pasalnya yang ke-9. Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24. Yuk, semua buka Alkitabnya yuk. Rasa nggak mau ada yang main-main sendiri, nggak buka Alkitabnya. Ayo, Yeremia pasal 29 ayat 24
Kita sampai di kata aku. Sampai di kalimat bahwa ia memahami dan mengenal aku. Oke, kita baca sama-sama ya. Sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Oke, coba sekarang dibaca sekali lagi, tapi bacanya diam-diam aja, baca sendiri. Langsung juga baca sendiri. Nah, ayo. Kalau gitu sekarang coba adik-adik coba untuk menghafalkannya. Nah, ini langsung tampilin nih di layar. Oke. Dilihat yang di layar. Oke, sekarang diilangin yang di layar. Kita hafal sama-sama ya. Sama-sama. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya, itu dia ayat hafalannya. Jangan lupa, adik-adik juga dikasih kemampuan sama Tuhan untuk bisa menghafal. Nah, caranya bersyukur kepada Tuhan dengan kemampuan itu adalah dengan rajin menghafalkan ayat hafalannya. Walaupun lausenya nggak lihat, walaupun jauh dari lausenya, it's okay. Belajar menghafalkan ayat hafalan ya. Nah, tadi bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kita bermegah karena kita memahami dan mengenal aku itu siapa? Mengenal Tuhan kita, Allah yang perkasa, yang sudah memberikan kita bakat. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan kita hari ini. Nah, sebelum itu langsung mengingatkan lagi, coba dipikir-pikir bakat apa yang sudah Tuhan berikan untuk adik-adik. Oke, sekarang kita berdoa ya. Semuanya sikap doanya yang baik, lalu terus ingatkan untuk punya sikap doa yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong setiap adik-adik sekolah minggu biar mereka bisa mengerti firman Tuhan, mereka bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah juga lewat firman Tuhan hari ini adik-adik belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, memakai semua talenta, memakai semua bakat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memuliakan nama Tuhan Yesus di sekolah, di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah banyak orang bisa memuliakan nama Tuhan Yesus dan mereka bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, see you, God bless you. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa meminta tolong orang tua untuk mentransferkan persembahannya ke rekening GKA Trinitas. Sambil dengan sukacita kita pujikan, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
syukur. Kita pujikan sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Berkatilah untuk orang tua kami yang bekerja Tuhan, dan berkatilah untuk pengurus yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat dan juga bisa membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, dan kita akan bertemu di Zoom meeting sekolah minggu GKA Trinitas minggu depan. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri, kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar firman. Allah itu maha kuasa. Allah tidak suka umat manusia yang menyombongkan diri. Begitu juga anak-anak kita semua tidak boleh angkuh, sombong, tidak mau percaya Tuhan. Tapi sebaliknya kita mesti selalu percaya Tuhan, bersandar pada Tuhan, suka berdoa, suka mendengar, membaca firman-Nya. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak semua. Semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan menutupnya dengan satu pujian, Aku Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
meneguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.